Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi kita dalam mata kuliah Fikih Siyasah kali ini. Masih bersama saya Hidayati Latifah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, pertemuan kita yang keempat kali ini saya akan membawakan sedikit materi terkait perkembangan dan pendekatan fikih siyasah. Langsung pada materi yang pertama, yaitu ada perkembangan fikih siyasah. Jadi menurut sejarah keislaman, pada masa Arab di Madinah, fikih siyasah ini sudah mulai diterapkan langsung pada bimbingan Rasulullah SAW, yang dimana pada masa di Madinah Rasulullah menjabat sebagai dua pimpinan. Yang pertama sebagai utusan Allah SWT, yang kedua sebagai kepala negara di negara Madinah. Sejarah mencatat pemberlakuan fikih siyasah dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu ada periode klasik yang berlangsung hingga pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua yaitu ada periode klasik yang dimana berlaku pada saat pertengahan yang berakhir pada abad ke-19. Dan yang ketiga yaitu ada periode modern dan hingga sekarang. Penjelasannya lebih lanjut yaitu yang pertama ada periode klasik. Periode klasik ini dicirikan dengan perkembangan yang sudah memapankan Islam di dunia ini. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti. Yang pertama yaitu ada dinasti Bani Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 hingga 750 Masehi, dan yang kedua yaitu Bani Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Yang pertama yaitu tadi ada masa pada Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini lebih mengarah pada kebijaksanaan politiknya pada perkembangan wilayah kekuasaan, dipenuhi dengan kehidupan kepentingan kelompok. Jadi pada masa ini mereka berhasil menyebarkan wilayah secara lebih luas lagi, dan banyaknya kepentingan kelompok yang terjadi pada masa itu. Akan tetapi pada masa itu mayoritas kalangan Sunni yang terpengaruh pada kajian ulama cenderung mendukung kekuasaan karena mendominasi percaturan politik ketika itu, dan para pemikir politik mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronas kekuasaan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan transfer ilmu asing, terutama yaitu pada masa perkembangan ilmu Yunani kuno ke dalam Islam. Gagasan-gagasan politik pada abad klasik ini juga dipengaruhi pengaruh dari negara asing. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Bani Abbas. Bani Abbas ini berlangsung dari tahun 750 hingga 1258 Masehi, di mana fikih siyasah mulai berkembang. Selanjutnya yang kedua yaitu ada periode pertengahan. Periode pertengahan ini ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Jadi periode pertengahan ini menyebabkan runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah tadi. Pada masa itu kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu kecenderungan pemikir politik Islam juga mengalami perubahan. Adanya politik Islam yang mulai runtuh, akhirnya para tokoh agama pun juga ikut hilang.
Salah satunya tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah. Ada juga Ibnu Khaldun, yang dimana keduanya menuangkan gagasan mereka lewat sebuah buku-buku yang terkenal hingga saat ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada periode modern. Periode modern kali ini ditandai dengan semakin melemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa Barat. Jadi pada periode modern ini hampir seluruh negeri Muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Di samping menjajah dunia Islam, Barat ini ternyata mencoba mengembangkan gagasan politik dan kebudayaan mereka yang tentu saja tidak terlepas dari pengaruh sekularisme. Seperti yang kita kenal, bagaimana ajaran-ajaran Barat pada zaman dahulu itu mereka sebarkan kepada umat Islam pada masa itu. Di sisi lain, Islam sendiri tidak mampu menyaingi keunggulan Barat dalam bidang teknologi, karena memang rata-rata pada zaman dahulu teknologi Barat itu sudah maju, sedangkan Islam pun hanya sebatas seperti itu, baik dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi maupun organisasinya. Sedangkan dalam dunia politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka merujuk kepada teladan Nabi Muhammad SAW mendirikan negara dan al-khulafa al-rasydun. Sikap kedua yaitu melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya melahirkan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap yang ketiga yaitu melahirkan aliran sekularisme, yaitu aliran yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Jadi seperti itu perkembangan fikih siasah pada zaman dahulu melalui beberapa periode. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu ada pendekatan fikih siasah. Dalam pendekatan fikih siasah ini dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memahami kajian politik Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, seperti halnya yaitu fikih. Karena fikih ini tidak bisa disangkal lagi bahwa fikih yaitu menjadi alat politik. Yang kedua yaitu ada pendekatan sosiohistoris. Secara sosiohistoris ini, pendekatan ini dapat menggabungkan 2 pendekatan, yaitu antara sosiologis dan juga historis ataupun secara pandang. Oleh sebab itu, dalam kerangka sosiohistoris, dalam mengkaji politik Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pendekatan filosofis. Pendekatan yang dimaksud yaitu untuk melihat kandungan nilai substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Jadi seperti itu teman-teman, beberapa pendekatan yang saat itu digunakan dalam mengembangkan fikih siasah. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.